Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Millennial 4.0. Gimana Cak Bro? Ada viral di YouTube dari kalangan akademisi menyatakan bahwasanya Toha dan Yasin itu bukan nama lain dari Nabi Muhammad. Gimana itu? Yang ini itu ya, yang di kampus mana itu ya? Saya nggak tahu itu ya. Disembunyikan ya. Kampusnya disembunyikan. Tapi itu kayaknya ya memang naik daun ya. Naik daun beliau. Beliau naik daun. Ya, sangat viralnya itu. Oh iya ya benar. Ditonton berapa ratus orang itu? Wah banyak itu ya. Banyak ya, ratusan ya. Jadi untuk menjawab itu ya, saya nggak berani spekulasi ya. Jangan spekulasi. Ya mungkin saya ambil dari ceramahnya beliau Gus Baha. Gus Baha yang lagi viral itu, yang kalangan milenial mengikutinya itu. Iya. Kan sudah jelas syaratnya, jadi kan bisa buat jadi referensi kan gitu. Betul. Jadi untuk sebelum membahas Toha dan Yasin ya, itu perlu diketahui bahwa ada ayat yang muhkamat dan ada ayat yang mutasyabihat. Apa itu? Kalau Gus Baha ayat muhkamat ini adalah ayat yang yang jelas maknanya. Jelas. Kalau welo biasanya. Iya, betul. Kalau yang mutasyabihat ini enggak jelas. Kok bisa ada yang enggak jelas? Lah ini. Jadi yang nonton seharusnya ya sungguh panjang loh ya. Sungguh panjang. Jangan sungguh pendek. Iya. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit salah paham jangan. Iya. Ya kembali ke ayat mutasyabihat tadi. Ada ayat yang mutasyabihat yang mana maknanya itu enggak jelas. Jadi enggak bisa dijadikan pegangan hukum, masih samar gitu. Contoh kayak alif lam mim. Siapa yang tahu artinya alif lam mim? Biasanya tafsir itu apa? Tafsir Jalalain hanya Allah yang tahu atau apa itu? Iya, biasanya kan kalau di tafsir ya karena ketawaduannya para ulama ya, para mufassir itu ya. Itu mengartikannya Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu bimuradihi ya gitu kan. Tapi untuk Toha dan Yasin tadi kembali lagi untuk Toha dan Yasin. Ini beliau Gus Baha menjelaskan bahwa Toha dan Yasin ini dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Mas Bro. Ulama-ulama berarti ya yang diambil Gus Baha itu pasti ada referensi pasti. Iya, pasti ada referensi secara istiqmali ya. Secara istiqmali para ulama-ulama dahulu dari generasi ke generasi itu menggunakan Toha dan Yasin ini adalah untuk Nabi Muhammad. Seperti kayak ada lagunya itu, sholawatan itu ya. Oh iya itu, namanya? Sholawat Badar itu ya. Sholawat Badar. Iya. Kayak gimana? Mungkin bisa dinyanyikan sedikit lah. Nanti saya takut ini suara saya kan. Enggak masalah. Enak sekali ya. Kayak gimana? Ya sholatullah salamullah itu ya ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oh iya. Nah itu kan kalau menurut kembali lagi ya bukan saya sendiri, maksudnya saya ngambil referensi ya, dan referensi ini sudah terpercaya lah. Iya benar. Nah itu ala Toha Rasulillah itu nggak mungkin kalau nggak dimaknai sebagai dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Ala Toha Rasulillah ya, ngatasi Kanjeng Nabi Rasulillah utusane Gusti Allah kan gitu. Mungkin referensinya dosen itu terbatas, mungkin kayaknya menyatakan 6 hadis atau berapa itu kok nggak menemukan itu. Ya mungkin ya mungkin bisa jadi ya. Ya kita kan hanya mendengar ya dan kita mengikuti ulama yang bersanad pasti. Beliau alim, hafal Quran, ahli tafsir, pasti tidak akan ceroboh mengartikan nama Nabi Muhammad. Ya tadi itu loh, nggak spekulasi. Oh iya, oleh karena itu maka
kita harus ngaji bersama dengan beliau terkait masalah Toha dan Yasin. Iya, mungkin lebih jelasnya lebih jelas lagi gitu ya. Ya, makanya itu kita dengarkan ceramah beliau, monggo disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yasin Makkiyah, tunte surat Yasin Makkiyah. Au illa qaulahu, maksudnya Makkiyah bangsa periode zaman Rasulullah tesih teng Mekkah. Au illa qaulahu kecuali dawe Allah taala wa idza qila lahum anfiqu al ayat niku. Au madaniyatun, utawa sebagian ulama darani surat Yasin bangsa napa? Madaniyah. Isnatan iku loro wa samanun lan 80 apane ayatan-ayat. Jadi surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya semua ulama mana Yasin mana nama lain dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati, mufassir biasanya bilang Allahu a'lamu bimuradihi bi. Allahu a'lamu dat sing pirsa bimuradihi kelan kersane Allah bi iklan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursali. Innaka ke siapa coba? Ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin wahai Muhammad kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimal yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala Yasin habibillah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Sehingga tetap bilang Allah alamu bimuradi bidalik. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya, surat Toha itu ya, 16 ya. Toha, ya Muhammad, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad, lalu siapa? Ada kata ma anzalna alaika, apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Jelas ya? Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad, karena tulisannya coba ya. Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara makna. Ya Muhammadu ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya, kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa? Awa a'lamu bimuradihi bidzalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak tadi apa? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jelas ya. Jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiatan mufassir. Dan tentu kita milih yang istimalnya ulama. Karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir At-Tabari, enggak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang enggak bisa difahami. Karena orang Arab dan zaman itu faham Yasin adalah Rasulullah, Tuhan adalah Rasulullah, sehingga ada khitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu enggak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah difahami. Ternyata ini adalah lafaz-lafaz yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Toha dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Ya soal nanti ikhtiyat saja kita ikhtiyat. Paham ya? Tapi tetap difahami. Apa? Tetap difahami. Buktinya jelas kan Toha ma anzalna alaika. Berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Mohon jelas ya. Oke, demikian yang disampaikan oleh beliau Gus Baha. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita. Iya. Lebih-lebih tambah ilmu, tambah barokah, dan untuk para pecinta Gus Baha tetap simak channel podcast Millennial 4.0 karena di situ banyak akan berita-berita ya. Iya, akan mengulas inilah ya. Berbagai ngaji Gus Baha. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap kompak, tetap satu, cinta ulama. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.